Right, so tengok video setelah ini sudah, nanti kita eksperimen lah hero tu. Kalau match macam mana, kalau macam mana. Okay, tak apa. Okay, lepas tu tengok video tutor support, right. Kita cari. Ini mid. Ni Golena. Mana video tu? Saya tengok. ASP tank. Jungler tak ada. Wait a minute, mana yang jungler tu? Oh tu. Tapi kejap. Support tak ada. Oh, dia tak buat jap, tips bermain ASP lane. Tips bermain tank. Jom kita tengok dulu. Ni dia tak cerita spesifik pasal tanker. Posisi yang sebenarnya dibilang enak-enak banget ya enggak, dibilang enggak enak ya emang enggak enak ya. Posisinya selalu di depan, bagian digebukin, menang nggak ada yang peduli. Kalau tim fight kalah atau si tanker sering mati, pastinya ada yang dijulitin. Tapi sayangnya posisi tanker ini tuh jadi posisi yang cukup penting ya dalam tim. Dan balik lagi, karena posisi ini termasuk salah satu posisi yang nggak enak tadi, user tanker itu jadi agak langka ya, terutama buat para player yang lebih sering main solo. Rata-rata player solo itu lebih senang jadi damage dealer, assassin, marksman, atau fighter. Jadi mau nggak mau ya kadang-kadang player yang bukan user tank pun terpaksa buat main hero tank. Nggak aja biar timnya tetap ada yang ngebadanin. Masalahnya, buat player yang bukan user tank, pada kenyataannya jadi tanker sebuah tim itu bukan perkara gampang. Dan kalau dipegang sama player-player yang nggak pernah jadi tanker, ini tuh bisa jadi masalah banget. So, hari ini gue bakalan bagiin ke kalian sedikit tips mainin hero-hero tank, supaya waktu kalian pegang hero-hero tanker ini tuh nggak burik-burik amat guys. Alright. Ada beberapa hal dasar yang perlu banget kalian perhatiin untuk jadi tanker yang baik. Pertama, udah jadi kodratnya kalau tugas utama dari seorang tanker itu tentunya ngejagain teman-teman satu timnya supaya waktu lagi hadapin tim fight, sebisa mungkin tim itu kehilangan sedikit pemain. Atau bahkan kalau bisa jangan sampai ada teman satu tim kita yang kebunuh. Selain para damage dealer itu sendiri harus pinter jaga posisi, para tanker itu juga harus punya feeling yang bagus sama hati yang lapang buat rela ngorbanin diri sendiri untuk mati asalkan teman satu timnya itu bisa selamat. Jadi ingat, kalau misalnya dalam tim itu ada yang namanya peringkat-peringkat role yang pantas mati, tanker itu pasti ada di urutan teratas. Dianugerahin defensible sama punya HP yang lebih banyak dari role-role lain, tentunya ya harus dimanfaatin dengan sebaik mungkin dong. Cuman jangan salah, dengan gue bilang tanker ini jadi urutan teratas kalau ngomongin soal hero yang pantas mati, bukan berarti waktu mainin tanker ini tuh kalian harus mati terus ya. Kalau memang kondisinya kalian lagi fight terus bisa dapetin jungler musuh atau damage dealer lain dengan ngorbanin diri kalian, atau ada core kalian yang hampir mati dan masih bisa diselamatin kalau kalian ngorbanin diri, it's okay. Hajar aja ble. Tapi kalau matinya tanpa dapetin apa-apa atau di cover sama nggak di cover itu teman kalian tetap mati, mendingan ikutan maju dan nyumbangin poin buat tim lawan. Itu teori yang paling dasar buat main tanker. Sorry sekali lagi. Jungler musuh atau damage dealer lain dengan ngorbanin diri kalian, atau ada core kalian yang hampir mati dan masih bisa diselamatin kalau kalian ngorbanin diri, it's okay. Hajar aja ble. Tapi kalau matinya tanpa dapetin apa-apa atau di cover sama nggak di cover itu teman kalian tetap mati, mendingan jangan ikut-ikutan maju dan nyumbangin poin buat tim lawan. Itu teori yang paling dasar buat main tanker yang harus kalian pegang. Jangan pernah takut mati demi tim kalian. Nah, untuk bisa manfaatin potensi tanker ini secara maksimal, kalian tuh harus tahu nih, apa aja tugas-tugas yang harus diemban sama tanker. Pekerjaan tersimpel yang pertama dan harus banget kalian lakuin waktu jadi tanker itu adalah bersih-bersih segala macam trap yang ada dalam pertandingan. Mulai dari trap popol kupa yang kelihatan, molinanya Nana, bomnya Dinggi, sampai trap Selena yang butuh feeling karena nggak kelihatan itu, harus banget selalu kalian para tanker ini bersihin secepat mungkin.
Pertama dari Molinanya Nana dulu nih. Kelihatannya sederhana ya, tapi trap yang bisa ngejar-ngejar lawannya ini tuh selain ngasih pengurangan defense sama tentunya bikin pergerakan hero jadi susah, boneka jelek ngeselin ini tuh juga bisa jadi pengganggu banget kalau hero-hero damage dealer itu lagi mau lancarin kombonya. Jadi kalau kalian para tanker ngelihat Molina di lane, ya jangan malah belok. Tabrak aja, apapun kondisinya. Selagi di dekat kalian ada hero lain, tiap lihat Molina, tabrak. Ini tuh hukumnya wajib, kecuali di sekitar kalian nggak ada hero satu tim yang lain. Ya udah, tinggal aja. Dan ini tuh kurang lebih sama ya konsepnya sama bomnya Digi. Jadi perlakuannya sama. Kalau kalian lihat, ya sikat aja. Jangan sampai dia ngincar teman satu tim kalian. Cuman, buat bomnya Digi ini damage-nya tuh area. Jadi kalau memang bisa, usahain bikin bom yang satu ini tuh belok ngejauh dari teman satu tim yang lain. Selanjutnya, trapnya Popol Kupa. Gue nih masih suka heran ya. Kenapa tanker-tanker itu akhir-akhir ini kalau lihat jebakan beruang yang satu ini tuh suka banget dicuekin. Padahal ini tuh barang yang penting banget buat dibersihin guys. Dan lagi-lagi ini tugas tanker buat nginjek. Karena buat tanker nginjek ginian tuh ya nggak berasa amat. Paling ngasih efek immobilize sama slow aja. Damage-nya mah nggak seberapa lah. Cuman kalau biarin, trap ini tuh bakalan ngerepotin. Soalnya trap ini tuh bisa ngasih vision alias penglihatan ke musuh yang ada di sekitar trap ini. Jadi kalau kalian diemin, selain bakalan gagalin serangan kalau lagi mau bikin musuh karena rotasi kalian jadi ketahuan. Tentunya sekali lagi kalau keinjek sama hero-hero core atau hero-hero tipis, ini tuh bakalan jadi hal yang berbahaya. Dan yang paling penting, ya trapnya Selena. Iya, gue tahu trapnya Selena nggak bisa dilihat alias habis ditaruh tuh bakalan hilang. Nah, justru itu. Ini tuh trap yang bahaya banget. Selain kasih vision, trap ini juga trap dengan damage paling gede kalau dibandingin sama trap Popol Kupa yang sama-sama sifatnya permanen selagi nggak keinjak. Nah, by the way, katanya trapnya Selena ini tuh bakalan dibikin nggak permanen ya. Cuman masalah dirilisnya kapan, gua juga masih belum tahu. Jadi kita anggap aja sekarang permanen. Cuman walaupun dia damage-nya gede dan bikin orang susah, sebenarnya bersihin trap yang satu ini tuh nggak susah-susah banget kok. Karena tugasnya itu buat ngebuka vision, pastinya Selena itu bakalan taruh trapnya ini di area-area yang bakalan sering dilewatin sama tim kita. Jadi ya usahain aja buat sering-sering keliling-keliling. Nggak boleh stay alias kebanyakan pasif. Dan ingat ya, kalau udah dapet trapnya Selena, lelenya ini tuh bakalan digigit. Jadi jangan malah deketin teman satu tim. Next, habis bersih-bersih trap, tugas tanker yang selanjutnya buka vision alias buka map. Ya, kerjaan yang sebenarnya kedengarannya simple, tapi pas dijalanin nggak segampang kelihatannya. Buat para tanker itu tuh harus rajin buat keliling-keliling map, ngalor ngidul belusukan masuk-masuk ke rumput yang ada di dalam Land of Dawn. Terutama posisi-posisi yang lagi diisi sama teman-teman satu tim kalian. Untuk tugas yang satu ini, buat dapetin feelingnya tuh memang butuh jam terbang ya. Cuman memang ada titik-titik yang pastinya kalau kalian tanker lagi ada di sekitar sana, wajib banget buat kalian itu ngecek-ngecekin. Di lane atas, titik yang ada di sini sama titik yang ada di sini tuh wajib buat kalian ubah-ubah. Terutama kalau tim kalian itu lagi ada yang ngeblend crab. Biasanya titik ini suka dipakai sama musuh kalian buat dapat dan nyuri-nyuri si crab atau bahkan nyulik teman kalian. Di lane bawah, kalau kalian tanker lagi rotasi ke bawah, titik ini sama titik yang ini tuh penting banget buat kalian cek-cekin karena ini juga biasanya jadi tempat persembunyian para ganker dari tim musuh. Sedangkan buat mid lane, ya tentunya dua jalur ini jadi dua garis paling berbahaya yang harus kalian cek secara berkala. Gak lupa juga titik-titik rumput yang secuil ini juga perlu banget kalian masukin ya. Soalnya di sini juga suka sering banget ada yang ngumpet. Nah, kalau match udah berjalan lumayan lama dan mapnya udah mulai dikuasain, tentunya ya rumput-rumput yang harus dicek bakalan jadi makin banyak. Tapi dapat lah ya intinya, tanker wajib masuk-masuk rumput buat ngecek keberadaan musuh. Nah, tentunya ini tuh bakalan jadi hal yang gak biasa banget buat para user non-tanker ya. Soalnya kalau kalian lagi main hero-hero tipis, justru biasanya malah lumayan hindarin part-part rumput ini kan. Soalnya ya takut malah diculik. Makanya pas lagi main jadi tanker, pola pikiran ini tuh harus dirubah karena kalian itu udah bukan main hero-hero tipis lagi.
dan ini memang butuh penyesuaian. Jadi ya pelan-pelan aja. Dan jangan lupa, semua proses belusukan sana sini itu dilakuin juga sambil jalanin tugas selanjutnya yang menurut gue itu paling-paling penting bagi para tanker. Rotasi. Menurut gua ini tuh bagian tersulit ya buat jadi tanker. Bakalan ada waktunya kita itu tanker-tanker agak bingung nih. Kita mesti rotasi kemana nih? Atas? Apa bawah? Apa di tengah aja? Itu kembali lagi ke jam terbang para pemain tanker itu sendiri. Cuman buat simpelnya arah rotasi dari tanker itu biasanya kalian lihat dari hero apa yang kalian pakai sama tanker apa yang dipakai sama musuh kalian. Kalau kalian main Tigreal, Franco, atau Hylos, tentunya di awal match bakalan ada beberapa tanker yang justru maju sendirian buat ngerusuh buff lawan kan. Tapi poin yang ini gue nggak terlalu rekomendasiin ya. Kalau kalian itu ngetengnya baru-baru belajar. Tapi kalau memang udah pintar nyetir tanker, ya udah, monggo, gas aja coy. Nah, sedangkan buat rotasi paling standar yang bisa kalian lakuin itu tentunya di awal match, kalian itu bisa tempelin core kalian untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba pas lagi ngebuff malah dikagetin sama roamer musuh. Di sini tuh bisa jadi awal mimpi buruk nih kalau ternyata core kita diculik atau bahkan sampai buffnya kecuri. Jadi ini bisa dibilang rotasi paling aman untuk dikerjain di awal. Kalau udah dari core, kalian bisa lihat dulu gold laner kalian itu kondisinya aman atau enggak. Gak usah disamperin, cukup kalian lihat map aja. Kalau memang butuh bantuan, ya disamperin. Tapi kalau aman, berarti kalian bisa rotasi ke arah XP lane atau arah di mana turtle bakalan muncul. Karena kemungkinan di sini tuh akan terjadi pertumpahan darah, guys. Kedua tim bakalan perang adu mekanik, adu skill, dan segala macamnya buat dapetin si kura-kura jelek yang satu ini. Tapi, untuk ngambil posisi yang tepat, kalian itu tetap harus lihat posisi core kalian yang bawa spell retry itu posisinya ada di mana. Kalau si core itu jauh dari turtle, kalian cukup jaga-jaga aja. Nggak perlu terlalu maksa. Atau bahkan kalau memang core kalian itu nggak ada niatan buat berebut turtle, mendingan ya kalian mundur. Karena ya gimana pun gak akan menang juga kalau lawan ada retry, sedangkan tim kalian gak ada retry. Selebihnya untuk bisa dapetin rotasi yang efektif, tentunya hal yang harus selalu kalian lihat ya benda kotak kecil yang kita sebut map ini guys. Bahkan kalau gue pribadi main tank ya, bisa dibilang view sama konsentrasi gue tuh lebih kayak gini nih. Ya, mata gue tuh lebih banyak lihat map kecil ini daripada kondisi hero gue secara langsung. Tapi ya sambil tetap lirik-lirik juga kan. Dengan gue selalu ngeliat map, gue itu jadi tahu nih kondisi keseluruhan pertandingan itu jalur-jalur mana aja yang kira-kira perlu didatengin sama gue sebagai tanker. Dan tugas terakhir yang gak kalah penting buat kalian sebagai tanker itu adalah inisiasi. Dari semua tugas tanker, ini tugas yang gue paling suka. Baik lagi, HP tebel ditambah defense yang mantap, tentunya harus banget dimanfaatin dengan baik dong. Apapun tanker yang kalian pakai, tank tetap aja tank ya. Kalian itu punya tugas buat ngawalin sebuah war. Jadi kalau ada musuh di sekitar, kalian yang harus maju duluan. Habis kalian maju, baru teman-teman damage dealer ngikutin buat ngasih serangan untuk eksekusi lawan-lawan kalian. Tapi buat menginisiasi itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin juga. Pertama, sebelum masuk ke dalam war, kalian itu harus lihat dulu posisi tim kalian ada di mana. Kalau nggak ada yang nyambut inisiasi kalian, tentunya bakalan sia-sia dong. Ya ada, kalian mati konyol. Kedua, kalaupun tim kalian ada di dekat kalian, bukan berarti kalian bisa open war seenaknya juga. Kalian itu harus lihat timing juga. Kalau game baru dimulai terus tim yang ada di dekat kalian itu hero late game, ya berarti jangan maju. Kalau di tim kalian di atas gambar sini titik hijaunya mati, alias ulti tim kalian belum ada, ya jangan maju juga. Kalau kondisi gold kalian kalah, juga jangan maju sembarangan. Jadi intinya untuk bisa main hero tanker secara efektif itu sebenarnya kalian harus pikir cepat ya. Kapan harus maju, mundur, inisiasi, sama rotasi. Atau lebih simpelnya makro skill kalian itu benar-benar biasa buat main tanker. Jadi semakin sering kalian main hero tank, kalian itu bakal berarti sendiri guys. Oke, jadi gitu aja buat sedikit tips dari gua untuk kalian mainin hero-hero yang punya role tank. Dan tank di sini maksud gue tank bener-bener tank ya, bukan tank hyper yang lagi lumayan sering dipakai. Tapi video ini dia tak ceritakan support. Sekejap, mana boleh cari yang menceritakan pasal support. Sebab dia kan duduk role dia kan duduk area Roma, so kita type Roma support lah. Charles Studio ada tak?
Apa bezanya? Roamer, posisi yang kalau gue bilang sih penting banget ya. Bayangin deh, kalau ada satu tim yang ada 5 orang tapi nggak ada satupun yang mau jadi roamer, pasti susunan timnya jadi kacau kan? Karena dengan nggak ada roamer, semua player jadi berebutan gold sama XP. Jadi tentunya kehadiran roamer ini tuh jadi aspek yang penting banget. Nah, dengan bawa sepatu rom yang bikin si roamer ini jadi nggak berbagi rezeki sama teman satu timnya, tentunya jadi ngasih keuntungan buat si roamer yang dapat santunan dari Muntun untuk gold sama XP-nya. Tentunya bikin para roamer ini jadi bebas kesana kemari tanpa harus mikirin yang namanya urusan ekonomi. Jadi urusan creeping, landing atau apapun namanya itu ya udah minggirin aja. Dan hal ini tuh bikin para roamer itu bebas keliling kemana aja untuk bantuin para penghuni land-land lain. Tapi dengan keuntungan yang didapat dari para roamer ini, para publik itu jadi kebagi dua kubu nih. Ada player yang lebih milih tanker sebagai roamer, tapi ada juga player yang bilang mending support lah yang dijadiin roamer. Jadi ya seperti biasa, selamat datang di segmen versus. Di segmen versus ini, kita bakalan mengadu, membandingkan, dan menjawab beberapa pertanyaan kalian soal dua hal yang kerasa cukup berkaitan. Dan hari ini kita punya roamer tank versus roamer support. Sebenarnya kalau kita bilang bagusan ini atau bagusan itu sih kesannya terlalu memihak ya. Karena sebenarnya mau roamer yang kita pakai itu tank ataupun hero-hero yang punya role support, keduanya ini tuh punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Pertama kita lihat dari susunan timnya dulu ya. Untuk susunan tim yang diisi sama roamer tank dan roamer support itu, dari sisi side lane-nya nggak terlalu berpengaruh amat ya. Road lane diisi sama hero-hero yang punya item, terus XP lane-nya sama aja. Biasa diisi sama hero-hero yang punya HP agak tebel, sama damage agak lumayan yang biasa kita sebut fighter. Nah, yang bikin perbedaan antara roamer tank sama roamer support itu sebenarnya ada di mid laner-nya, sama tentunya pasti si roamernya itu sendiri. Buat roamernya itu sendiri, kalau kita pakai formasi roamer tank, karena dia itu bertugas buat tahan badan, ya udah kita bisa pakai roamer tanker apa aja. Asal tebel, ya udah gas aja cuy. Sedangkan buat roamer support alias non tanker, kalau kalian tanya gue apa yang paling ideal, tentunya gue pasti bilang Estes, Rafaela, atau Angela. Angela the best sih kalau buat gue. Sebenarnya sih kalau mau diganti sama hero-hero lain yang punya role non support juga bisa aja. Tapi tentunya efektivitasnya jadi makin beda. Karena roamer support di sini tuh kita nanti bakalan ngandelin kemampuan buat support teman satu timnya nanti. Dengan perbedaan jenis roamer ini, tentunya jadi nyiprat juga ke jenis hero yang dipakai buat jadi mid laner-nya ya. Buat roamer support, karena ya roamernya support, dan support itu biasanya pasti nggak terlalu berdamage. Tentunya mid laner-nya itu diusahain buat pakai hero-hero yang punya damage lumayan oke. Tapi kalau bisa, si mid laner-nya ini juga punya kemampuan buat ngasih efek sisi juga. Soalnya si supportnya itu tuh biasanya nggak terlalu banyak efek sisinya. Sedangkan buat tim yang roamernya itu tanker, biasanya para tanker ini tuh udah ada skill sisinya. Jadi buat mid laner-nya bakalan lebih bebas. Mau pakai apapun bisa aja. Milenialnya kita tengok komposisi tim dua ini sama je. Bezanya yang milenial lah. Milenial kalau support kena ada hero yang CC dan berdamage. Tapi kalau yang tanker bebas. Nah, untuk core-nya sendiri, sebenarnya buat meta sekarang yang nggak ngerekomendasiin MM buat jadi core, otomatis core itu dipegang paling banyak sama hero dengan role assassin atau beberapa fighter juga kan. Nah, karena kemampuan mereka buat jaga diri udah oke banget, sebenarnya mau apapun roamernya, para roamer ini tugasnya ya lebih roaming aja, nggak ngaruh-ngaruh amat hidupnya buat core. Tapi nanti bakalan agak sedikit beda nih guys, kita bakalan bahas nanti ya. Nah, perbedaan terbesar tanker dibandingin sama roamer support itu sebenarnya paling kerasa waktu urusan kill-killan atau fight gitu. Entah itu waktu kalian team fight gede-gedean ataupun fight skala kecil 2 versus 2 atau 3 versus 3. Nah, dengan absennya role tank yang punya tugas jadi inisiator alias tukang open war, team fight dengan roamer support itu bakalan ngandelin fighter atau bahkan core-nya itu sendiri buat open war. Karena ya support kerjanya ya support, posisinya ada di belakang. Mau dikasih blue tank juga support. Dengan roamer support itu skala kecil 2 versus 2 atau 3
besar antara romer tanker dibandingin sama romer support itu sebenarnya paling kerasa waktu urusan kill-killan atau fight gitu. Entah itu waktu kalian team fight gede-gedean ataupun fight skala kecil 2 versus 2 atau 3 versus 3. Nah, dengan absennya role tank yang punya tugas jadi inisiator alias tukang open war, teamfight dengan romer support itu bakalan ngandelin fighter atau bahkan core-nya itu sendiri buat open war. Karena ya support kerjanya ya support, posisinya ada di belakang. Mau dikasih blue tank juga support tetap ada support. Nggak akan mungkin bisa double tank. Lagian kalau emang mau dijadiin tank, kenapa nggak blue tank aja sekalian kan? Kenapa malah support dikasih blue tank? Karena dengan maksain support dikasih blue tank sebenarnya buat gue ya banyak kerugiannya loh. Dari segi pertahanan pastinya ya tadi bakalan tetap kalah double sama tanker yang memang murni role-nya tank. Sedangkan dari segi efektivitas penggunaan skill, otomatis efek-efek skill dari si support itu performanya juga bakalan tidak terlalu maksimal kalau nggak dikasih item damage malah disuruh bawa item-item yang bikin dia jadi tebal. Dari segi team fight, pemanfaatan support buat dijadiin romer tentunya bikin ketahanan tim bakalan agak rendah ya kalau dibandingin sama romer tank. Karena ya romer tank sama romer support itu punya pola permainan yang sebenarnya agak beda juga loh. Buat tim yang pakai romer tank, biasanya si tanker itu bakalan bolak-balik sana-sini untuk nge-cover tim supaya tim fight-nya nggak seimbang karena tim kita unggul jumlah dengan kehadiran tanker di lane yang lagi di-roamin itu tadi. Sedangkan si core-nya itu ya lebih bebas buat memperkaya diri. Boleh jungling dulu dari atas sampai bawah sampai atas lagi, biarin aja. Asal nggak mati sendiri, ya udah terus aja farming sampai benar-benar jadi. Nanti kalau core-nya udah jadi, tanker tinggal open war, core-nya masuk, bantai-bantai, terus kalau lancar ya udah jadi agent game banget guys. Sedangkan kalau romernya itu support dari awal pertandingan aja si core itu harus wajib dan pokoknya mesti keliling-keliling ke lane-lane lain untuk ngejemput nyawa tim lawan supaya pola romer support ini berjalan dengan baik. Makanya buat manfaatin pola romer support ini biasanya core-nya itu Granger, Lancelot, Karina, atau hero-hero early game lainnya. Alasannya ya jelas, biar pas ngerom itu kita dapetin kill dari damage early game para hero core yang udah sakit banget dari pertandingan ini. Romer support kerjanya ya nempel-nempel core terus waktu lagi inisiasi. Dengan semakin banyak si core bareng sama romer ini ngumpulin kill, tentunya pertandingan bakalan dipenuhin sama hujan kill, terus mungkin tim musuh bakal marah-marah terus ya. Rom dong. Nah, biasa. Kalau lagi solo public pasti gitu kan. Ada yang disalahin lah, ada yang ngomel. Itulah. Ini tuh kesalahan yang dibikin sama romer support. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya romer tank sama romer support itu dua-duanya oke aja ya. Bedanya romer support itu lebih nuntut player core itu untuk inisiatif, rotasinya bagus, penguasaan lane-nya oke, sama tentunya harus kompak sama supportnya. Terus benar-benar harus menekan musuh dari awal pertandingan karena kita harus benar-benar hindari team fight gede dengan abs itu untuk inisiatif, rotasinya bagus, penguasaan lane-nya oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya romer tank sama romer support itu dua-duanya oke aja ya. Bedanya romer support itu lebih nuntut player core itu untuk inisiatif, rotasinya bagus, penguasaan lane-nya oke, sama tentunya harus kompak sama supportnya. Terus benar-benar harus menekan musuh dari awal pertandingan karena kita harus benar-benar hindari team fight gede dengan absennya pertahanan yang tebal. Sedangkan kalau memang core-nya itu tipe-tipe hero atau player yang suka bilang jangan war terus lah, belum jadi nih gua. Biasanya kalau solo sudah ada gitu kan. Nah kalau kayak gini mendingan pakai romer tank aja deh. Kalau enggak hidup romernya bakal menderita sendiri gara-gara core-nya itu nggak asik guys. Cuman dengan kondisi kayak gini juga ada kerugiannya. Kalau si romer tanker ini benar-benar bisa jaga kondisi tim biar bisa bertahan sampai late game, kemungkinan untuk menang mungkin agak gede ya. Tapi kalau dari awal pertandingan, karena si core-nya ini asik buat jungling sendirian dan ngumpulin gold sendiri, otomatis kalau ketemu musuh yang aktif rotasi, pasti timnya itu bakalan dibantai-bantai duluan guys. Jadi ya balik lagi sama personalnya. Jadi intinya kalau ditanya sama gua, bagusan romer tank atau romer support, sebenarnya ya 50-50 ya. Intinya kalau ini ditunjukkan perbezaan dari segi tugasan. So maknanya kalau nak tengok yang betul tu inilah tutorial hero support ni yang aku tengok hari tu. Itu berbeza dengan tugasan je. Halo semuanya, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini kita mau terusin pembahasan kita soal cara pakai hero yang baik. Dan di video kali ini, gua mau bahas soal hero support. Pembahasan di sini, kita nggak cuma bahas hero-hero dengan role support aja ya, tapi lebih ke posisinya sebagai hero support.
Soalnya di meta sekarang, posisi support itu nggak harus diisi sama hero-hero dengan role support aja. Jadi hero-hero dengan role tank juga termasuk hero, tapi lebih ke posisinya sebagai hero support. Soalnya di meta sekarang, posisi support itu nggak harus diisi sama hero-hero dengan role support aja, tapi bisa diisi sama role lain juga. Jadi hero-hero dengan role tank juga termasuk hero support ya. Oke, support atau yang lebih akrab kita panggil babu ini, salah satu posisi yang penting banget loh dalam match. Oke. Dia punya tugas buat bantuin hero core. Bantu Bisa hero. jagain bottom lane, bisa juga jagain hero-hero mid laner. Hmm. Umumnya buat bot lane diisi sama role tank, buat jagain marksman yang super rapuh seperti hatimu. Iya. Terus hero dengan role lain itu jagain mid laner. Gak jarang juga mid laner diisi juga sama tank kalau pakai formasi 1-2-2 dengan 2 tank. Tugas utamanya hero-hero support ini ya tentunya jagain hero core kalian kemanapun dia pergi. Dia ke atas, dia ikut ke atas, dia ke bawah, dia ikut ke bawah. Oke, Pokoknya baik. ikutin terus. Dengan catatan, kalian bukan nempel-nempel kayak orang lagi pacaran di mall ya. Seperti yang pernah gue jelasin di pembahasan cara pakai hero-hero tank, tentunya support juga bertugas buat buka map dan penglihatan core buat mastiin si core ini aman. Kalau yang belum nonton, Bertugas membantu membuka map dan penglihatan hero core. Oke. nanti videonya gue taruh di akhir video ini. Oke? Oh iya, kalian harus ingat ya, jadi hero support itu jangan pernah kemana-mana sendirian. Jangan Apalagi yang pakai sendiri. hero-hero dengan role support itu sendiri sama hero tank. Kalian itu damage-nya kecil banget. Kalau kalian di jalan sendirian, terus tiba-tiba digeng sama musuh, itu bakal ngerugin kalian dan tentunya ngerugin tim juga. Jadi pastiin selalu nempel sama hero lain. Oke. Buat jadi babu yang baik, kalian harus pinter jagain hero core dan bantu buat hero core kalian dapetin kill. Ingat, Bantu usahain dapat jangan kalian yang ngumpulin kill sebanyak-banyaknya. Gue tahu, kalau kalian ada yang berpikir yang penting menang lah, ya kan? Ya benar sih. Tapi kalau permainan berlangsung panjang, terus core kalian miskin gara-gara killnya kecolong kalian semua, permainan juga bakal jadi makin berat dan bisa-bisa malah kalah. Sama satu lagi, jangan lupa, banyak bocil berkeliaran di luar sana yang siap buat ngancurin permainan. Ngambek, AFK, atau ngetroll kalau hasrat jadi MVP-nya gak terpenuhi. Ini bakal jadi kacau banget. Kalau buat tutorial membasmi bocil-bocil perusak match, gue nyerah deh. Ini maksudnya udah musuh negara, sudah di luar tanggung jawab saya. Nah, dengan alasan seperti ini, maka usahain buat jadi support yang baik itu bantu aja buat core kalian dapetin kill. Usahain jangan disampah, kecuali jarak core kalian gak memungkinkan untuk kill. Daripada kabur, ya ambil aja. Rezeki lo yang ditolak kan. Terus yang sering banget gue ketemu, kalian buat para babu yang punya skill healing kayak Rafaela, Estes, atau Angela, tolonglah jangan pelit-pelit pakai skill heal kalian. Jangan tunggu sampai HPC core udah diambang-ambang mau mati, baru kalian heal dengan alasan sayang mana. Kalau begitu jangan jadi support. Karena nggak bisa dipungkiri, kalau kita jadi hero core yang ditemenin sama hero-hero support, yang kita tahu bisa nge-heal, otomatis kita jadi lebih pede buat maju kan. Si kampret nggak mau nge-heal, kan bikin emosi ya. Ingat, kalau gara-gara hemat mana, terus si core yang bareng kalian itu mati, nggak lama juga kalian nyusul. Makanya di sini harus benar-benar diperhatiin. Mending pulang sendiri pakai recall gara-gara mana habis kan, daripada dipulangin sama musuh. Jadi tolong lebih bijak. baik. Buat hero-hero support yang bukan healer, biasanya yang populer itu kayak Nana, Digi, atau Selena sebagai support. Kalian bisa rajin-rajin taruh skill-skill trap kalian di semak-semak yang kira-kira deket sama arah pergerakan musuh. Beda sama tank yang nyamperin sendiri rumputnya, kalian di sini lebih enak karena nggak harus pertaruhin nyawa buat buka map. Makanya manfaatin skill-skill unik ini dengan maksimal. Terus yang nggak kalah penting di sini juga nih, hero-hero support itu juga harus pinter baca situasi dan kondisi, terutama waktu hadapin fight. Beda sama tank yang punya HP tebel, jadi bisa masuk langsung waktu tim lagi perang. Kalian para support itu harus perhatiin timing yang pas, karena kalian itu biasanya hero-hero tipe skill. Jangan sampai pakai skill kalian itu terlalu awal, jangan juga sampai telat.
Terutama buat hero-hero yang punya skill buff area ke tim kayak Estes yang ultinya nge-heal sekampung, atau Digi yang bisa bikin tim imun terhadap efek crowd control. Terus juga ultinya Minotaur yang bisa kasih efek knock-up ke area yang gede banget. Pokoknya skill-skill yang punya jangkauan area kayak gitu harus pinter-pinter baca situasi dan usahain berfungsi secara efektif. Sama jangan buang-buang skill kalian sembarangan. Kayak Angela, ada yang suka pindah tempat pakai ultinya karena malas jalan. Nah, pas butuh malah nggak ada, kan repot. Nah, terus buat awal permainan nih, Oke. hero support itu harus perhatiin. Sama sih, sama hero tank ini juga berlaku. Paling pertama itu yang harus kalian tahu dulu. Jadi di awal pertandingan umumnya ada dua hero yang bakalan beli item roam, entah itu formasi 1-2-2 atau hyper carry. Nah, di sini jangan pernah beli item roamnya barengan. Kalau kalian beli barengan, siap-siap aja kalian bakal ketinggalan level jauh. Makanya belinya sabar. Kalau main 1-2-2, gua saranin kalian si mid laner beli duluan. Soalnya jalur bawah ketinggalan dikit sih nggak apa-apa, karena kan 2 lawan 1. Tapi itu kalau main tim, enak, bisa didiskusin dulu. Kalau kalian main solo, kalian agak sabar aja. Jangan beli dulu, tungguin aja sampai si support yang satu beli dulu. Nah, kalian bisa beli setelah bunuh 1 unit lawan. Monster jungle boleh, crit juga boleh. Biar ada selisih sama pemegang roam pertama tadi, supaya efek dari item roam ini jadi. Jangan nunggu sampai udah bunuh hero dulu baru beli ya, kelamaan lah. Kalau yang mau penjelasan lengkap soal cara kerja item roam seperti apa, nanti gue selipin juga di akhir video. Nah, kalau udah beli item roam, kalian tinggal dampingin core kalian dengan baik. Ingat ya, kalau kalian support yang bukan tank atau fighter dengan darah tebal, jangan coba-coba jadi inisiator, apalagi buka war duluan. Ini bunuh diri namanya. Nah, buat yang main 1-2-2 sih, dasarnya jaga core sama kayak penjelasan hero tank kemarin. Nah, kalau yang main formasi hyper carry, ini yang mesti perhatiin dikit. Biasanya yang salah di sini nih, pas ngebuff, ngumpul bertiga. Memang kalau dari damage benar lebih gede, tapi kalau dari segi keamanan, menurut gua kurang oke kalian ngumpul bertiga gini. Musuh yang ngerti formasi, itu pasti tahu kalian main hyper carry atau formasi 1-2-2. Apalagi kalau lihat lane bawah kalian yang isi cuma satu, udah pasti hyper carry dong. Nah, tugas salah satu dari support itu jadi mata-mata buat jagain semak-semak yang agak jauh. Usahain si mata-mata ini hero yang punya skill stun atau crowd control jenisnya, biar support itu jadi itu pasti tahu ngebuff ngumpul bertiga. Memang kalau dari damage benar lebih gede, tapi kalau dari segi keamanan menurut gua kurang oke kalian ngumpul bertiga gini. Musuh yang ngerti formasi itu pasti tahu kalian main hyper carry atau lengkap soal cara kerja item roam seperti apa, nanti gue selipin juga di akhir video. Nah, kalau udah beli item roam, kalian tinggal dampingin core kalian dengan baik. Ingat ya, kalau kalian support yang bukan tank atau fighter dengan darah tebal, jangan coba-coba jadi inisiator, apalagi buka war duluan. Ini bunuh diri namanya. Nah, buat yang main 1-2-2 sih, dasarnya jaga core sama kayak penjelasan hero tank kemarin. Nah, kalau yang main formasi hyper carry, ini yang mesti perhatiin dikit. Biasanya yang salah di sini nih, pas ngebuff, ngumpul bertiga. Memang kalau dari damage benar lebih gede, tapi kalau dari segi keamanan, menurut gua kurang oke kalian ngumpul bertiga gini. Musuh yang ngerti formasi, itu pasti tahu kalian main hyper carry atau formasi 1-2-2. Apalagi kalau lihat lane bawah kalian yang isi cuma satu, udah pasti hyper carry dong. Nah, tugas salah satu dari support itu jadi mata-mata buat jagain semak-semak yang agak jauh. Usahain si mata-mata ini hero yang punya skill stun atau crowd control jenisnya, biar kalau lihat hero musuh yang datang satu bisa langsung dilumpuhin, terus teman-temannya yang lagi ngebuff tinggal bantu. Kalau yang datang sekampung, baru kalian masih sempat buat kabur, jadi jangan sampai salah lagi. Terus main support juga harus jeli. Kalau kalian lihat kira-kira hero core kalian aman dan bisa jalan sendiri, terus tiba-tiba jalur lain digeng rame-rame, kalian juga bisa bantu kalau memungkinkan. Jangan lupa kasih kode sama core yang lagi kalian jaga dulu kalau kalian mau mencar. Kasih initiate retreat kek, wait for me kek, apa gitu. Habis itu kalian bisa bantu nolong temen tim kalian. Makanya jadi hero support itu sebenarnya susah-susah gampang.
kalian harus pintar jaga tim, jaga posisi juga, tahu timing juga penting, tapi sekaligus harus bisa merhatiin kondisi map dan tim di sekitar kalian. Hero yang sering diremehin dan dianggap gak penting, jarang dapat MVP, tapi kerjanya mati-matian kayak support sama tank. Menang gak terekspos, kalah diomelin. Makanya buat kalian para user tank sama support, gue salut banget deh. Mudah-mudahan video kali ini lumayan bisa ngasih kalian ilmu baru biar lebih ngerti cara main hero-hero support. Sama yang bukan user support juga jadi lebih ngerti pola permainan support biar bisa saling dukung atau minimal lebih menghargai user support lah. Jangan mentang-mentang didukung terus udah jadi ngekill banyak malah ngebacotin support yang bonyok-bonyok gara-gara jaga kalian. Oke, segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Gua Charles pamit undur diri. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next video. Bye bye. Tadi push itu Buat mastiin bertugas membantu Hiroko mendampingi kau kemana pun. Itu mendukung Mac dan penglihatan Hiroko. si core ini aman. Oke. Gua jadi babu berjalan yang baik. sendiri dan memiliki damage kompleti sebab damage yang kecil. Sama satu lagi, yang ngumpulin kill sebanyak-banyaknya. Bertugas membantu Gue tahu kau mendapat- kalau kalian ada yang berpikir yang penting menang lah, ya kan? Tadi apa? Mendapat membantu opener Richard Jackson, maaf nama sesama jadi tekan memerhati kau. Okay. Itu dengan gunakan skill hero. Pada baca situasi memilih waktu tepat. Okay. Dengan gunakan skill sebenarnya. Kalian harus pintar jaga tim, jaga posisi juga, tahu timing juga penting, tapi sekaligus harus bisa merhatiin kondisi map dan tim di sekitar kalian. Hero yang sering diremehin dan dianggap gak penting, jarang dapat MVP, tapi kerjanya mati-matian kayak support sama tank. Menang gak terekspos, kalah diomelin. Makanya buat kalian para user tank sama support, gue salut banget deh. Mudah-mudahan video kali ini lumayan bisa ngasih kalian ilmu baru biar lebih ngerti cara main hero-hero support. Sama yang bukan user support juga jadi lebih ngerti pola permainan support biar bisa saling dukung atau minimal lebih menghargai user support lah. Jangan mentang-mentang didukung terus udah jadi ngekill banyak malah ngebacotin support yang bonyok-bonyok gara-gara jaga kalian. Oke, segitu aja. Lupa like dan share video ini. Gua Charles pamit undur diri. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next video. Bye bye. Apa? Saya punya skill ganti Hiroko. Kena gerak ikut kemana kau pergi. Siapa dia tadi? Yang gerak sendiri apa semua. Silap. Kalau itu boleh cuma balik. So tengok video tu support kiranya dah beres. Ni lah ni. Next main custom klasik. Alamnya aku boleh lah. Let's go.